Pemirsa, Natal menjadi sesuatu yang sangat dirindukan oleh umat Kristiani tentunya di bulan Desember karena banyak sekali perayaan tentunya dan juga untuk melakukan berbagai hal di masa Natal ini. Dan kira-kira sebenarnya apakah masyarakat di Sulawesi Utara tentunya sudah memaknai Natal ini secara benar menurut Alkitab dan bagaimana memaknai Natal ini di tengah COVID-19? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan narasumber saya pada hari ini, yaitu Bapak Pendeta Hani Montolalu, berkaitan dengan memaknai Natal di tengah pandemi COVID-19. Halo Pak Pendeta, Shalom. Shalom Kristi, apa kabar? Baik Pak Pendeta. Pak, bagaimana kira-kira untuk di bulan Desember, khususnya di Natal ini, berarti kalau sebagai pendeta kesibukannya bertambah lebih banyak memang. berarti? Secara aktivitas pasti bertambah sibuk. Nah, Pak Pendeta, kita akan membahas berkaitan dengan memaknai Natal tentunya ya. Di bulan Desember itu adalah hari yang ataupun bulan yang sangat dinanti-nantikan umat Kristiani tentunya ya dari bulan-bulan yang ada. Karena untuk memaknai Natal itu sendiri dengan berbagai hal tentunya. Nah, kalau dari pendeta mungkin boleh diceritakan seperti apa untuk memaknai Natal seharusnya kita umat Kristiani saat ini. Iya. Memang menjadi pertanyaan kita semua karena memang ya Natal adalah peristiwa berulang, katakanlah peristiwa tahunan yang setiap bulan Desember kita masuki. Nah, ini kadang-kadang karena dia berulang bisa menjadi sesuatu hal yang rutinitas atau seremonial. Nah, ini tantangan kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita memaknai Natal yang sesungguhnya, Natal yang sejati. Memang Natal itu kan adalah salah satu babak atau masa di dalam tahun gereja, kita menyebutnya. Nah, tahun gereja itu adalah siklus atau putaran yang ditetapkan oleh gereja supaya umat boleh melihat dari masa ke masa bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan manusia. Sehingga tahun gereja itu adalah kesempatan yang dianugerahkan oleh gereja bagi umatnya untuk sungguh-sungguh menghayati sejauh mana Allah sudah hadir, bertindak, teralami dalam kehidupannya. Nah, Natal sebagai salah satu dimensi dari tahun gereja itu sendiri memiliki makna yang dalam. Nah, Natal kalau dari segi tahun gereja, tahun liturgi, ya, itu masa raya yang kedua. Masa raya yang pertama itu Advent yang kita sudah sebelum Natal ya. Iya, kita sudah rayakan sebelum Natal. Nah, apa sih fungsi Advent? Ya, fungsi Advent itu sebenarnya satu masa kita mempersiapkan diri untuk menghayati sejauh mana panggilan hidup kita, pertobatan kita. Kita mempersiapkan diri bagi hadirnya Sang Jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, karena Natal ini menjadi momen yang sangat penting, maka Advent melengkapi Natal sebagai masa untuk mempersiapkan, karena ya Natal ini penting, karena dia penting, harus dipersiapkan, supaya itu sungguh-sungguh boleh membawa dampak dalam kehidupan manusia. Nah, Natal itu sendiri kan berarti inkarnasi Allah dalam kehidupan manusia. Allah yang bertindak menjumpai manusia dalam keadaan manusia yang asli, yang apa adanya. Nah, dalam keadaan yang asli dan apa adanya ini menjadi tantangan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Apakah kemudian kita selaras dengan misi Allah dalam dunia ini? Sebab Allah tidak memilih cara yang, ya katakanlah, seperti seorang pejabat yang datang, seorang raja yang datang, yang ketika disambut mungkin saja atau bisa saja di situ ada kemunafikan, di situ ya namanya, kalau ada pejabat yang mau datang segala sesuatu bisa disulap kan, Grizzly. Padahal aslinya tidak demikian. Nah, tetapi Allah datang menjumpai manusia dalam keadaan manusia yang betul-betul perlu ditolong, dibantu. Manusia yang dalam keadaan tanpa pengharapan, ya, kehilangan keselamatan karena dosa. Ya, tadi menarik sekali Pak Pendeta bilang bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menolong umatnya. Nah,
Saya akan membahas itu, tapi sebelumnya kita ke tadi pendeta bilang kalau ada minggu-minggu persiapan, yaitu Minggu Advent begitu ya. Bagaimana masyarakat atau umat Kristiani mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Nah, kita tahu bahwa ini sudah sering sekali dibicarakan tentunya setiap tahunnya, bahwa mempersiapkan Natal itu adalah bagaimana mempersiapkan diri begitu ya untuk menyambut Kristus Sang Juru Selamat. Nah, namun pada kenyataannya juga banyak yang menatalisasi bisnis begitu ya, dengan cara ya melakukan ataupun lebih mementingkan untuk mempersiapkan diri sendiri daripada untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Juru Selamat tentunya. Seperti apa sebenarnya batin dari umat Kristiani untuk menyambut Kristus sendiri? Iya. Jadi di dalam rangka menyambut Natal kita ada satu masa persiapan, masa Advent. Walaupun masa Advent ini tidak semata-mata bicara tentang persiapan dalam rangka hari Natal 25 Desember. Tetapi dimensi yang kedua daripada minggu-minggu Advent adalah persiapan kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan pertama itulah hari Natal sebagai bayi lemah. Tapi kedatangan kedua sebagai hakim yang berkuasa, yang tentu akan mengadili, menghakimi semua manusia. Nah, ketika kita dalam masa-masa Advent ini, maka dituntut pertobatan, dituntut pembaharuan diri, dituntut kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bicara pertobatan kan itu berarti dari dalam ya, metanoia ya, perubahan budi ataupun pikiran, perspektif kita tentang kehidupan kita sendiri. Nah, kalau kita melihat dalam realitanya bahwa ketika menyongsong Natal di minggu-minggu Advent, seringkali terjadi apa yang namanya komersialisasi Natal, karena orang lebih terjebak kepada Adatnya atau budayanya atau tampilan luar ya. Natal kan identik dengan hadiah ya, Kristi, hadiah dari Allah. Tetapi dalam banyak hal justru orang kemudian lebih terjebak kepada bungkusan dari hadiah Natal dari Allah. Jadi lebih kepada pakaiannya, bajunya ya. Baju Natal, sepatu Natal, hiasan Natal, pohon Natal. Tapi orang kemudian lupa pada esensi dari Natal itu sendiri adalah Kristus. Kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Nah, kalau kemudian orang lebih prepare kepada hal-hal yang lahiriah semata, ya saya kira inilah yang sama-sama harus kita ubah. Ya. Bukankah ketika Yohanes datang mempersiapkan jalan bagi datangnya Kristus, dia katakan ya segala yang belok-belok, ya yang naik turun, yang belum rata harus diratakan, harus diluruskan. Ya termasuk hal-hal yang praktek-praktek kehidupan kita yang masih salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di masa-masa Advent itu sesungguhnya batin kita, hati kita adalah hati yang rendah, sama seperti Kristus yang merendah. Hati yang sungguh-sungguh membuka diri pada pemaafan, ya, pada pengampunan, sehingga betul-betul di hari Natal, momen yang indah, ada damai, ada sukacita, ada cinta kasih, sama seperti yang Allah lakukan dalam kehidupan manusia. Berarti percuma baju-baju baru tapi hati masih marah-marah begitu kan Iya, pendeta? pastinya. Karena apalah artinya baju kan. Tetapi hati yang memaafkan itu jauh lebih mahal dan jauh lebih indah, lebih mulia, berharga di mata Tuhan. Tadi pendeta juga sudah menjelaskan berkaitan dengan Tuhan itu atau Yesus juga datang untuk menolong umatnya begitu. Nah, kita akan membahas ini setelah yang satu ini, tetap di Bincang-Bincang Kawan Wasore.
Ya, Tuhan Yesus datang untuk menolong umatnya, tentunya juga berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini. Mungkin ada keluarga-keluarga ataupun umat Kristiani, masyarakat umum tentunya, yang mungkin sekarang masih dalam kesusahan karena akibat terdampak dari pandemi COVID-19. Iya. Seperti apa kita harus memaknai Natal ini dengan kondisi seperti ini, Pendeta? Iya, oke. Jadi dengan hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi COVID-19, itu memang membawa dampak yang sangat besar ya dari semua aspek kehidupan manusia, bukan cuma aspek-aspek sosial ya, kebudayaan, pendidikan, tetapi juga aspek spiritual atau keagamaan. Nah, ada satu buku yang ditulis oleh seorang pendeta di Amerika ya, namanya John Piper. Dia menulis Coronavirus and Christ, CNC ya, buku yang sangat menarik ya. Jadi dia membandingkan masa pandemi ini dengan Kristus itu sendiri ya. Nah, ini tentu penting bagi kita untuk melihat seperti apa sikap etis kita sebagai orang Kristen menghadapi Natal, tetapi sekaligus masih masa pandemi. Nah, di dalam buku itu John Piper dia menulis bahwa di tengah ketidakpastian karena pandemi ada satu hal yang pasti. Itulah Yesus. Ya. Dia menyebutnya sebagai batu karang yang teguh. Itulah pegangan kita ya. Kalau kita mengingat dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 ya. Apapun yang terjadi ya, sakit penyakit ya. Kuasa di atas, kuasa di bawah ya. Ketelanjangan, kuasa-kuasa pemerintah atau apapun itu tidak akan pernah dapat memisahkan manusia dari kasih Allah. Sehingga penderitaan yang kita hadapi oleh karena pandemi ini juga tidak akan dapat kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi walaupun kita mengalami satu peristiwa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa memengaruhi semua sendi kehidupan kita, tetapi satu hal yang tidak akan dapat memisahkan kita adalah kasih Kristus kepada kita. Berarti harusnya walaupun di tengah pandemi ini tidak boleh menjauhkan kita dari Kristus ya? Iya, kita harus tetap optimis, harus tetap semangat, kita harus tetap punya pengharapan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun tentu bukan karena dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 itu kan bicara juga lebih dari pemenang ya. Jadi kita tidak akan pernah dapat dipisahkan dari kasih Kristus, tapi kita ini lebih dari para pemenang, bukan dalam konteks kemudian di masa pandemi ini kita fatalistis ya, dalam pengertian pandang enteng, tidak lagi mengikuti protokol kesehatan. Sebab itu adalah juga bagian dari tanggung jawab kita terhadap apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di satu sisi iman kita tetap kuat, ya kita tetap punya sukacita, tetap bersemangat merayakan Natal di masa pandemi ini. Namun kita harus tetap menjaga supaya Natal ini bisa kita rayakan dengan mengikuti protokol kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada pemerintah. Oke. Nah kan ini mungkin orang-orang sering bilang ini Natal kedua di pandemi COVID-19. Apalagi sekarang juga ada namanya juga virus Omicron yang masuk di Indonesia. Kadang-kadang kalau lihat media sosial ada yang mungkin suka percaya, aduh ini kok tentang apa ini sebenarnya, atau mungkin aduh kurang bercerita tentang corona lagi. Nah hal-hal seperti itu yang sering orang lihat sekarang. Sebenarnya kalau dari sudut pandang dari pendeta sendiri, dari pandemi yang sampai sekarang ini belum selesai itu, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada umat-umatnya? Iya, saya kira kalau belajar dari Alkitab, bangsa Israel juga mengalami wabah. Ya. Ketika mereka ada di tanah Mesir, ya wabah itu walaupun memang tidak menyerang orang Israel tapi orang Mesir, tetapi ternyata wabah itu Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya. Apalagi dalam konteks dunia pada waktu itu, Mesir sebagai pusat dunia, ya boleh dikatakan yaitu wabah dunia. Ya. Tapi juga dalam perjalanan sejarah kita lihat di dalam sejarah gereja juga ada masa-masa di mana masyarakat memang mengalami wabah. Di Minahasa sendiri kan tahun 1800-an terjadi wabah yang ternyata merubah ya seperti kita
oleh karena pandemi COVID-19 ini banyak hal yang berubah kan, kita harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, ketika wabah itu juga terjadi di Minahasa kan terjadi perubahan ya. Karena orang yang dulunya dikubur di Waruga, tapi karena wabah begitu masifnya sehingga banyak orang mati dalam waktu yang bersamaan, ya tidak sempat dikuburkan di Waruga, maka kemudian ya dikuburkan di tanah. Nah, itulah yang sampai sekarang kita lakukan ya, semua dikuburkan di tanah. Nah, bicara apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, ya saya kira disinilah kita kemudian melihat betapa rapuhnya kehidupan manusia. Karena kita rapuh, maka mau tidak mau kita harus sungguh-sungguh bergantung dan berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan ya. Walaupun semua sudah berupaya ya, pemerintah kita semua juga sudah bersama-sama, tetapi sebagai umat yang percaya kepadanya, kita selalu memiliki keyakinan bahwa hidup kita diatur, hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga masa pandemi ini adalah masa bagi kita untuk bertobat, berubah, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan keselamatan tadi. Oke, berarti yang pasti harus beriman begitu ya, bahwa Tuhan selalu menolong umat-umatnya. Nah, kita masih akan lanjut membahas tentang berbagai hal memaknai Natal harus seperti apa kira-kira, tapi setelah yang satu ini tetap di Bincang-Bincang Kabanua Sore Spesial Natal. Ya, untuk memaknai Natal itu tentunya kalau tadi berkaitan dengan pandemi juga segala macam hal yang dirasakan oleh masyarakat ataupun umat Kristiani, yaitu harus tetap yakin ya kalau Tuhan selalu menolong umat-umatnya. Nah, di momen untuk merayakan Natal ini sendiri, ada pesan-pesan apa kira-kira dari pendeta supaya umat Kristiani yang mungkin menyaksikan acara ini benar-benar merasakan bahwa memang harus merayakan Natal ini dengan penuh memaknainya. Iya, saya kira di hari Natal ini kita semua diingatkan lagi tentang kasih Allah yang besar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasar atau alasan ada peristiwa Natal itu karena kasih. Sehingga pertanyaan penting bagi kita, adakah di Natal ini kita sudah memiliki kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bicara kasih, maka saya kira tempat yang paling subur dan tempat pertama di mana kasih itu muncul adalah family, keluarga. So di Natal ini, adakah di tengah kehidupan keluarga kita kasih bertumbuh dengan suburnya? Sehingga suami istri ada perdamaian, orang tua anak ada sukacita, kakak beradik, ada hubungan yang harmonis ya, di tengah kehidupan masyarakat, berjemaat bermasyarakat ada kehidupan yang indah, baku-baku baik, baku-baku sayang. Sebab apalah artinya Natal kalau masih ada dendam, kemarahan, kebencian? Apalah artinya Natal kalau kita masih saling curiga satu dengan yang lainnya, sikut menyikut? Sebab Natal tidak akan bermakna apa-apa tanpa kasih. Di keluarga lah saya kira itu akan menjadi tempat yang paling subur. Maka di hari Natal sangat penting menurut pemahaman saya, kita ada bersama dengan keluarga. Ya, kita hadir bersama dengan keluarga. Kita tidak perlu pakaian yang bagus, makanan yang banyak dan enak. Kita hanya perlu satu, yaitu keluarga di sisi kita, bersama dengan kita, merayakan Natal yang sudah diawali oleh satu keluarga, yaitu keluarga Maria dan Yusuf. Semoga di Natal ini kita juga akan memiliki makna yang sama seperti Natal pertama. Oke, walaupun mungkin terpisah jarak begitu ya, tapi sekarang teknologi so canggih begitu ya. Boleh pakai video call untuk bertemu dengan keluarga. Nah, pendeta mungkin ini cuma pemikiran-pemikiran, mungkin ada pemikiran yang sama juga dengan orang-orang lain. Ada yang sering bilang kalau, aduh, ya nggak pakai baju baru kok,
Mbak Natal begitu ya, karena tidak ada semua yang baru begitu. Nah, bagaimana untuk orang-orang seperti ini? Natal itu memangkah harus dengan hal-hal yang baru atau bagaimana? Ya memang orang akan merasa sukacita, gembira masuk gereja kalau pakai sesuatu yang baru kan, saya kira tidak salah ya. Cuma yang keliru apabila kita kemudian lupa pada esensi Natal itu sendiri. Ya bukan soal bajunya yang baru, hati yang baru. Bukan soal sepatu baru, tetapi kehidupan yang baru, kehidupan yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman, ya seperti bicara-bicara kita tadi ya. Kehidupan yang sungguh-sungguh berdampak bagi sesama. Sebab kalau baju baru tetapi hati masih lama, kehidupan masih lama dalam pengertian kehidupan yang di dalam dosa, maka saya kira Natal tidak akan menjadi sebuah penyembahan tetapi hanya sebuah liburan. Natal hanya akan menjadi sebuah seremoni, bukan testimoni. Dan tentu itu bukan kehendak Tuhan. Bukan Natal yang seperti itu yang kita rindukan. Oke. Berarti Natal yang memang benar-benar dimaknai dengan hati yang betul-betul untuk Tuhan begitu ya. Dan semoga juga di Natal ini orang-orang yang menyaksikan juga bisa bisa mendapatkan ataupun sedikit termotivasi lah ya, kalau misalnya melaksanakan ataupun merayakan Natal ini bisa dengan berbagai cara yang sederhana Iya, tentunya. betul sekali. Oke, Karena mungkin itu ada, yang paling penting. Ya, ada pesan-pesan untuk yang menyaksikan tayangan ini, Pendeta, berkaitan dengan untuk Natal apa yang harus dan bisa dilakukan di tengah-tengah pandemi ini kira-kira? Oke. Himbauan mungkin. Ya. Bagi saya, Christmas is about God only, not about me, not about you, or about us. Ya. Natal itu adalah milik Allah. Kita hanya menerima kasih karunia Allah, hadiah dari Allah, tanpa kita pernah mengupayakannya. Maka yang paling penting di Natal ini adalah bagaimana kita mempersegahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita bagi Allah. Tubuh, roh, jiwa kita, bahkan semua yang kita persiapkan di hari Natal ini, mau baju baru, makanan, minuman, apapun itu, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, maka damai di bumi sebagaimana damai di sorga. Amin. Nah, itu semua ya, apapun yang kita lakukan di saat ini, yang penting untuk Tuhan, itu semua berkenan di hadapannya tentunya. Benar Amin. sekali. Terima kasih banyak Pendeta sudah bergabung dengan Toran Kawanwa TV di program Bincang-Bincang, dan tentunya selamat merayakan Natal untuk Pendeta, semoga sehat selalu, dan pastinya Natal itu berbicara tentang kasih, dan semoga Toran juga bisa menebarkan kasih kepada sekeliling, terutama juga dengan keluarga kita masing-masing. Kita Kristi Pelialu semua pamit, dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pendeta.